Lihat nih, dari tadi hasil kunjungan ke rumah, kemudian juga dari resume Pak Tito sendiri, apakah ini memang betul-betul sudah pantas untuk menempati sebagai posisi sebagai Kapolri? Iya, jadi Bapak Presiden kita yang ketujuh Bapak Joko Widodo sudah tepat, ya. Karena memang semua merasa terkejut, tapi memang Bapak Presiden kita nggak bisa tebak, ya. Tapi yang jelas untuk kebaikan kepolisian, untuk profesionalisme kepolisian, inilah pilihan dari sekian nama Pak Presiden mengirim kepada kami hanya satu nama, Tito Karnavian. Nah, sebenarnya kalau yang digaungkan kan banyak soal reformasi di dalam internal Polri sendiri. Sosok Tito ini bisa nggak untuk mereformasi internal Polri sendiri kalau menurut Abang? Oh, aku punya keyakinan karena beliau sudah menyiapkan blueprint ya kaitan dengan 4 poin, di mana reformasi internal ini memang penting sekali. Kita tahu, jangan kita lihat kepolisian dari luar, tapi dalam juga kaitan remunerasi, kaitan kesejahteraan dan lain sebagainya, banyak yang harus dipikirkan. Pak Tito menunai anak tangga untuk karirnya, jadi beliau merasakan itu semua. Jadi kami punya keyakinan itu. Sudah itu bagaimana kualitas komunikasi antara masyarakat kepada kepolisian itu juga akan diperbaiki melalui IT. Belum lagi penegakan hukum, ya. Dan juga di sini istilah kalau di partai saya lanjutkan. Beliau siap melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Badrudin Haiti, Bapak Budi Gunawan. Nah, jadi saya rasa ini baik sekali. Apa prioritas yang harus betul-betul menjadi fokus pekerjaan untuk Kapolri yang baru nanti, Bang? Iya, itu yang saya katakan, reformasi ke dalam internal. Itu paling penting. Paling penting, dan Bapak Presiden kita mempercayakan beliau karena beliau seorang yang profesional. Kita tahu, tadi Mbak Andini sudah baik sekali mengatakan rekam jejak beliau. Ya, di mana setelah Polda Metro sebelumnya dari Papua, beliau di Asrena sebelumnya juga kita tahu prestasinya sangat baik. Begitu juga beliau di BNPT yang mana sebelumnya beliau adalah Komandan Densus. Kita tahu ada 3 tantangan di negara kita. Apa itu? Pertama, rakyat miskin karena ulah para koruptor. Beliau sangat concern masalah pemberantasan korupsi. Begitu juga masalah narkoba. Begitu juga masalah terorisme. Ya, narkoba generasi muda rusak, terorisme stabilitas terganggu. Tito sangat profesional untuk melaksanakan ini. Nah, kalau misalnya dilihat besok ini sendiri, kira-kira apa yang paling akan diajukan dari anggota Dewan kepada Pak Tito? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang paling menjadi prioritas lah untuk anggota DPR? Jadi memang dari kawan-kawan, kami sebenarnya udah mulai bekerja dari kemarin, di mana kami mengundang yang kita hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Kompolnas yang beliau Menko Polhukam, Bapak dari PPATK, Pak Yusuf, begitu juga dari KPK, ya, di mana kawan-kawan banyak menanya, Tito ini kan maaf saja masih sangat muda, 51 tahun. Beliau masih sekitar 6-7 tahun lagi baru pensiun, 2022. Bagaimana dengan senioritas ini? Tapi disinilah saya bangga dengan keluarga besar Bayangkara kita, kepolisian kita. Nama-nama yang masuk nominasi itu para senior, semangat kebersamaan mereka, solidaritas sangat baik. Apa itu? Kita melihat bagaimana Pak Budi Gunawan yang ikut digadang-gadang mengatakan siap mendukung Pak Tito, Pak Budi Waseso, Pak Putut, Pak Dwi, semua para seniornya bintang 3. Jadi kemarin rame perdebatan itu gimana ini? Ada saya nggak usah katakan pertanyaan dari 2 fraksi yang pada waktu itu masih gimana. Pak Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan kepada Pak Subekto, senior beliau, Komandan Densus waktu peristiwa Asari. Beliau mengatakan di kami itu bicara senioritas, kita tetap menghormati itu. Di luar kedinasan, senioritas itu kita panggil abang. Tapi di dalam kedinasan jangan lihat umur. Walaupun umurnya muda, dia komandan, kita harus hormati. Dia komandan kita. Jadi nggak usah khawatir. Dan Pak Luhut juga mengatakan begitu. TNI, Polri, semua tidak melihat itu. Tapi ya kan kita tahu ada presiden yang mempunyai hak prerogatif. Ya, beliau juga sebagai user, dia perlu polisi profesional sekarang untuk, karena ini memang Pak Tito ini mungkin nanti memecahkan rekor kaitan melihat umur dia. Apapun Bapak Presiden kita kan masih 3,5 tahun lagi. Mungkin ini salah satu Kapolri yang lama nantinya. Oke, bisa terlama begitu ya. Terlama. Ada concern lain nggak selain soal masih mudanya ini? Ya memang ya concern lain kawan-kawan kira-kira gini, kan kita memang pengalaman adalah guru yang paling baik. Awal daripada reformasi memang pernah
kejadian di mana kurang akurnya. Kita tahu penggantian Kapolri ya rame, kelompok A, kelompok B, ada yang sampai tongkat komando dibawa ke Singapura ya, ada yang sampai dibui setelah itu. Tapi rupanya kepolisian sadar banget keluarga Bayangkara ini, jangan terulang lagi. Mereka solid, jadi kita nggak usah khawatir. Ini semua bisa diatasi dengan baik, dan Pak Tito betul-betul seorang pemimpin, melihat ke atas tapi juga melihat ke bawah. Jadi itulah, kami tadi ke rumahnya juga kami sangat terharu. Beliau sangat sederhana, saya hampir menangis ya. Lihat rumah yang sedemikian, istrinya cerita, anaknya juga cerita, Pak, jabatan ini Pak, ingat kami juga di rumah. Siapa nggak terharu lihat anaknya ya, dari Skype tadi berbicara. Begitu juga ibu ya, ibu itu benar-benar ya, ini keluarga memang kalau saya lihat sangat rendah hati. Jadi nggak gimana gitu mereka. Jadi betul-betul beliau ini perlu saya ingatkan, anak seorang wartawan. Beliau ini anak seorang bidan, bukan dokter. Tapi anaknya, adiknya Pak Tito, dokter spesialis. Kakak Pak Tito juga orang hebat. Jadi langkahnya besok untuk fit and proper test lebih mulus begitu kira-kira nih Bang, setelah tadi kunjungan. Jadi setelah kemarin dengan Pak Luhut, KPK dan PPATK yang masih gimana, kemarin sebenarnya kami sudah solid, 10 fraksi sudah satu. Apalagi tadi baik sekali, saya rasa besok akan berjalan mulus. Baik Pak Luhut, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.